Oke, ini adalah contoh soal untuk operasional tenaga pemasaran barang dan jasa. Kemarin kalian sudah dengan Bu Meta ya, Pramuniaga. Betul? Sudah? Iya Pak, udah. Udah, Oke. Pak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang operasional tenaga pemasaran barang dan jasa. Ini bentuk soalnya. Skenario Anda adalah seorang staf marketing pada PT SMK Jaya beralamat Jalan Condet bla 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 yang merupakan supplier dari produk kebutuhan rumah tangga. Beberapa tugas yang harus Anda lakukan sebagai staf pemasaran adalah melakukan analisa STP, mengelola konten pada akun sosial media, ya, akun sosial media. Maaf, Rencanakan untuk absennya sekarang, Pak. Iya, silakan. Baik, Pak. Bisa langsung sambil absen di kolom chat, sudah Bapak share tadi. Tolong di reshare ulang ya di kolom chat. Mungkin ada yang beberapa yang baru masuk ketimpa, tolong di reshare lagi. Membuat jadwal penayangan konten dengan baik serta menawarkan produk kepada pelanggan potensial yang Anda peroleh dari data member di toko Anda, yaitu kepada Ibu Ani sebagai Purchase Manager di PT Maju Jaya yang beralamat bla 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 bla. Nah, langkah kerjanya ada 8 poin yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, membuat analisa STP. STP itu apa sih? Segmenting, targeting, positioning, perencanaan bisnis. Paling dasar itu membuat STP. Kemudian buat akun media sosial Instagram bisnis untuk toko Anda dengan nama SMK Jaya, terus nama Anda. Kemudian ketiga, buat 2 konten berupa 1 soft selling dan 1 hard selling. Bisa berupa single post atau cross sell. Kalau single post itu cuma ada 1 gambar, kemudian captionnya mengikuti gambar. Biasanya ini untuk konten hard selling, ya, hard selling. Kemudian 1 soft selling itu biasanya kalau misalnya 1 gambar nggak cukup, biar lebih bagus itu cross sell. Cross sell itu gambar postingan lebih dari 1 gambar yang setiap gambar itu memiliki keterkaitan gitu. Biasanya kan kalau soft selling itu kan informasi yang edukatif gitu kan. Tips dan trik moto. Nah, mungkin di gambar pertama itu tulisannya tips dan trik moto. Slide selanjutnya gambar kedua, jangan lupa charger kamera. Slide ketiga, pastikan memori tersedia. Berarti kan dari situ kan bisa kelihatan kalau dalam satu postingan itu butuh 3 gambar. Itu cross sell. Ya. Paham sampai sini ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nanti kalau misalnya kurang paham bisa langsung bertanya aja sambil Bapak jelaskan. Kemudian poin 4, unggahlah hasil konten yang Anda buat di akun Instagram Anda dengan caption promosi dengan teknik hard selling dan soft selling, serta buat hashtag yang berhubungan dengan target audience. Kemudian hubungi pelanggan untuk melakukan penawaran promosi secara offline melalui email dengan melampirkan surat penawaran 3 produk retail. Ya, kalau ini kan di poin 3 kan kamu sudah membuat 1 produk retail, ya, berarti tinggal ditambahin 2 produk retail yang ingin ditawarkan. Kemudian 6, membuat media promosi untuk 3 produk tersebut. Tadi sudah buat 2, berarti tinggal ditambahin sudah buat satu produk, berarti tinggal ditambahin 2 produk lagi.
Kemudian 7-8 presentasi produk tersebut kepada pelanggan. Ke-8 catatlah hasil resume dari presentasi yang kalian lakukan. Untuk job desk-nya ini seperti yang kemarin sudah kalian kerjakan, tapi ada beberapa yang miskom, ya nggak apa-apa karena memang Bapak juga hanya menjelaskan melalui tulisan gitu ya. Jadi mungkin di situ ada mispersepsi. Yang pertama, nama produk yang akan dijual. Ini isi dengan produk yang kalian akan jual gitu ya produknya. Contoh kemarin tuh Lifebuoy, gitu, sabun Lifebuoy. Lifebuoy-nya juga berarti yang mau ditawarkan tuh apa? Ambil satu contoh satu varian produk, tulis aja di sini. Gitu. Contoh mungkin sabun Lifebuoy jenis yang batangan kan ada, atau yang jenis sabun cair berapa miligram itu dijelaskan di sini. Kenapa? Karena nanti untuk apa namanya, untuk produk lawannya itu yang apple to apple gitu. Untuk produk pesaingnya apple to apple, artinya kayak contoh kalau di sini sabun Lifebuoy cair ya berarti apa namanya, produk pesaingnya juga sabun cair gitu. Kalau di sini sabun batangan gitu ya, berarti di produk pesaing juga sabun batangan. Harus yang sejenis biar apple to apple. Kemudian tulis IG officialnya gitu. IG official apa namanya, nama IG-nya ya, nama IG-nya ditulis nanti biar mempermudah apa namanya, mengidentifikasi. Nah kemudian dari IG official itu isi konten, pilih salah satu konten terbaik dalam 1 bulan terakhir. Ini isinya nanti yang pertama link kontennya gitu ya, link konten. Yang pertama link kontennya apa, kemudian yang kedua screenshot SC kontennya. Habis SC kontennya baru dianalisa kenapa kok menjadi yang terbaik gitu. Kalau misalnya kalau dilihat dari manual kan berarti kalian tinggal lihat aja kayak jangkauannya terbaik di antara postingan yang lain, atau komennya terbanyak di antara postingan yang lain, atau interaksinya terbanyak dari komen yang lain gitu kan. Dari setelah 1 bulan tuh ini yang paling bagus. Indikatornya bisa dari jangkauan gitu kan, engagement ya, apa namanya, interaksi dengan konsumen, atau bisa juga pakai tools yang kemarin Bapak sudah ajarkan, analisa.io ya, analisa.io. Kalau misalnya bisa diakses, karena kemarin pas pertama kali Bapak coba itu nggak bisa diakses tapi lemot. Terus yang kemarin terakhir coba bisa. Nah ini buat plan A plan B, kalau misalnya bisa analisa.io-nya bisa, berarti langsung aja kamu tinggal masukin link apa nama IG-nya, nanti di situ langsung keluar konten yang paling banyak interaksinya atau paling bagus jangkauannya. Nanti tinggal dimasukin ke sini, from sini. Begitu. Kemudian hashtag yang digunakan di postingan apa namanya? Postingan yang di atas nih. Hashtagnya apa aja. Kemudian yang kedua nama produk pesaing. Contoh ini Lifebuoy, berarti di sini apa namanya, gift gitu ya, sabun gift. Di sini Lifebuoy cair, di sini berarti sabun gift cair. Nama IG pesaing berarti sama, tulis saja nama IG si giftnya apa, IG officialnya gitu. Kemudian pilih satu konten yang terbaik selama 1 bulan di IG pesaing tersebut. Kemudian apa namanya, tulis hashtagnya. Ini sama poin-poinnya dengan yang ini. Begitu. Tujuannya apa sih? Karena nanti ini semua akan menjadi acuan di
poin terakhir, kesimpulan. Saya membuat konten hard selling berupa bla 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 bla. Kenapa kok membuat konten hard selling? Ya karena di sini mungkin ada yang terbaik gitu kan. Mencontoh di kontennya si A atau mencontoh konten produk dari pesaing atau dari IG official gitu. Ya nggak apa-apa kan, memang marketing kan kayak gitu, tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi di sini ada landasannya gitu ya, ada gambarannya, nggak asal-asalan gitu. Dari analisa ini kan nanti bisa kalian simpulkan akan membuat kontennya seperti apa. Gitu. Kemudian segmentasi pasar. Yang pertama, kalau segmentasi itu masih mengelompokkan yang tadinya heterogen menjadi homogen. Yang tadinya mencar-mencar gitu ya, dikelompokkan sesuai dengan karakteristiknya. Ini 10 menit lagi selesai, nanti rejoin ya. Contoh pertama di sini jenis kelamin, ya tulis saja kira-kira sabun Lifebuoy cair itu kelamin kan cuma ada 2, mau laki-laki atau perempuan gitu kan. Nah, tulis kelamin kan ada 2, nah tulis dua-duanya, laki-laki, perempuan, laki-laki dan perempuan. Kalau kalian jual lipstick, ya kan, kalau di Indomaret kan, atau maaf Softtek gitu ya, berarti ya di sini tulis saja dua-duanya, laki-laki dan perempuan, kan siapa tahu laki-laki bisa untuk saudara perempuannya gitu. Artinya kan nggak melulu yang beli itu perempuan, kadang-kadang kan laki-laki juga beli gitu. Entah untuk saudara perempuannya, entah untuk istrinya dan lain sebagainya gitu. Yang pasti itu merupakan calon pelanggan kita, walaupun nanti mungkin dari target kita akan fokus menjual ke perempuan untuk Softtek, contoh. Paham sampai sini ya? Paham? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Paham, Pak. Kemudian range umur. Range umur kemarin Bapak kasih contoh, sesuaiin aja dengan jenjang pendidikan. Nah, kira-kira sabun Lifebuoy itu dipakai siapa aja? Bayi bisa nggak? Bayi mungkin bisa, ya berarti tulis aja balita 0 sampai 5 tahun. Kemudian usia anak SD, contoh 0 sampai 5 tahun. Kemudian usia SD itu kan 6 sampai 12 tahun. Kemudian usia SMP berapa? Usia SMP itu contoh berarti 13 sampai 16. Kemudian usia SMA berarti 17 sampai 21 gitu kan. Kemudian kuliah 22 sampai 24 atau 25 lah. Sisanya berarti usia dewasa 25 sampai 35 gitu. Kemudian usia dewasa matang 36 sampai 50. Ini kan masih dalam segi pengelompokan. Kemudian tingkat pendidikan, kira-kira tingkat pendidikannya itu apa aja? Mungkin SD, SMP, SMA, sarjana, S1, S2, S3. Kan kita nggak tahu gitu kan, nggak tahu target market kita. Tujuannya apa sih? Nanti kalau ditanya nih, kita harus melakukan segmentasi. Nah, nanti tuh data ini setelah kita mentarget gitu kan, target ini itu sesuai dengan iklan kita nanti gitu.
Kemudian range penghasilan, contoh kita ambillah per 1 juta, jadi kan 1 sampai 1 juta sampai 1 sampai 3 juta, kemudian 3 sampai 5 juta, kemudian 6 sampai 10 juta. Ini kan range kan rata-rata kayak gitu kan. Kalau yang apa namanya, pekerja non formal, yang non formal kayak maaf tukang parkir dan lain sebagainya, itu kan biasanya range-nya di bawah 1 sampai 3 juta. Kemudian kantoran-kantoran yang level-level karyawan itu kan 3 sampai 5 juta. Kalau level-level sudah tinggi gitu kan 6 sampai 10 juta, harus tambahin lagi mungkin 1 juta plus. Ini kan range gitu kan. Kalau misalnya dia jualan sabun Lifebuoy, walaupun mereka semua ini potensi beli, tapi kan kita harus target gitu ya. Kita harus pilih mana orang yang akan kita mau layani. Nggak mungkin semuanya bisa, gitu. Nggak mungkin semuanya bisa kita layani. Kemudian jenis pekerjaan, kira-kira apa? Pelajar, mahasiswa, kemudian apa? Karyawan, guru, dosen, atau apa namanya, olahragawan, yang kira-kira potensi untuk apa menggunakan produkmu. Kalau Lifebuoy kan dia sabun yang fokus ke apa namanya, kesehatan gitu ya, yang mencegah kuman. Nah, berarti kira-kira yang butuh aktivitas fisik sering tuh apa? Ini kan pelajar, mahasiswa, karyawan, guru, dosen, olahragawan, terus mungkin apa ya, ojol mungkin kan dia sering interaksi dengan apa namanya, interaksi di outdoor, jadi kan butuh sabun yang apa namanya, yang bisa mencegah kuman gitu. Karena kan memang produk kita kan bisa mencegah kuman, fokusnya itu untuk mencegah kuman. Kalau contoh produk lain itu kayak Clear, kalau kamu lihat produk Clear itu pasti atlet yang iklanin tuh, atlet, entah Ronaldo, entah yang clear apa namanya, sampo, Clear sampo, pasti yang iklanin itu atlet, karena memang target market dia, target pasar dia itu orang yang sering aktivitas yang membuat kepalanya berkeringat gitu, atau para atlet, para orang olahragawan seperti itu. Kemudian area jangkauan ini ya, kalau kamu domisili di Jakarta ya kota-kota besar yang sekitaran Jakarta, contoh Tangerang, Bogor gitu ya, yang kira-kira bisa kamu layani. Kenapa sih perlu? Ya karena nanti itu menjadi target pasar kita gunakan untuk tools pilihan iklan kita. Bogor, kemudian Bekasi, Depok, Jabodetabek gitu ya, Jabodetabek, daerah mana lagi yang kira-kira bisa, yang masih di Pulau Jawa, contohnya Semarang, kemudian Purwokerto, terus Surabaya, contoh. Tapi di sini di target market tinggal kita pilih yang benar-benar kita bisa layani gitu. Contoh kalau sabun berarti tadi laki, semua kelamin, kemudian karena kita mau target anak muda gitu ya, anak muda yang suka beraktivitas, ya berarti range-nya umur 17 sampai 35 gitu. Kemudian
tingkat pendidikannya SMA dan S1. Kemudian range penghasilannya kira-kira siapa nih target market kita kalau Lifebuoy? Kan dia beda kan, apa namanya, untuk Lifebuoy kan dia menengah ke bawah, berarti ya range 3 sampai 10 juta penghasilannya. Kemudian jenis pekerjaannya pelajar bisa nggak kira-kira? Bisa, karena kan penggunanya kan mungkin mayoritas pelajar, mahasiswa ojol, itu contoh. Intinya kita bikin lebih spesifik siapa saja yang akan kita layani, dan kalian milih juga punya alasan gitu ya, ntar agar nanti saat